Baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya Waalaikumsalam terdengar warahmatullahi jelas? wabarakatuh. Waalaikumsalam Dengar Ibu? warahmatullahi jelas Ibu. Baik ya. Selamat pagi Bapak Ibu. Ada yang sudah siang di sana? Selamat pagi. Selamat pagi. Ini jam 9. Oke, ada yang sama ya di sini juga sama. Jam 10. Oh, ada yang Wita mungkin jam 10. Ada yang mungkin Indonesia bagian timur yang lebih ini ya. Selamat pagi Bapak Ibu, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita semua bisa berjumpa di ruang Zoom meeting ini. Semoga dalam kondisi sehat Bapak Ibu ya. Saya berharap Bapak Ibu dalam kondisi sehat, kemudian tetap bugar, kemudian tidak ada kesedihan, tidak ada musibah yang sedang Bapak Ibu alami. Jika ada, saya juga berdoa mudah-mudahan Bapak Ibu bisa melewatinya, semoga diberi kesabaran. Bagi yang sedang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya, diberikan kebaikan untuk sakitnya. Amin, amin. Ya Rabbal Amin. Baik Bapak Ibu, bagaimana ini akhir tahun persiapannya? Sudah selesai rapotnya atau nilai yang ditagi-tagi oleh wali kelas? Sudah bagi rapot di sini. Sudah bagi rapot ya Ibu Rizka, alhamdulillah. Terus Ibu. Belum. Ada yang Nanti belum. Bagi rapornya semua, Bu. Oh, mungkin ada yang beberapa sekolah sudah dimajukan minggu kemarin ya Bapak Ibu ya. Ada yang untuk sekolah-sekolah tertentu juga minggu ini. Kalau di Kabupaten Bandung, Kota Bandung tuh Titi Mangsa tanggal 25 Bapak Ibu. Lama. Mungkin sama Bapak. Sama-sama, Pak. Sama-sama. Sama. Gua juga. Iya, mau dimajukan, dimundurkan. Yang penting tuntas, lancar, sukses ya Bapak Ibu ya. Amin. Amin. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, hari ini saya akan menjelaskan atau bukan ya, kita belajar bersama-sama kembali tentang dua model pembelajaran ini. Jujur saja, mengapa saya mengungkap kembali materi ini, karena sebenarnya materi ini sudah pernah, mungkin Bapak Ibu pernah ikut pelatihan Kurtilas Bapak Ibu dulu? Nah, Nah, kalau yang sudah pernah ikut pelatihan Kurtilas ini pasti pernah belajar ini nih Bapak Ibu. Mengapa saya merasa perlu membahas lagi, karena saya melihat, mengamati sebenarnya dua model ini tuh memang mudah dan penting. Tapi mengapa ya sepertinya jarang dipakai oleh Bapak Ibu. Ada mungkin yang sering, ada yang sudah pakai, tapi ada yang saya kok rasanya masih bingung gitu ya. Nah, saya perlu membahas kembali agar saya harap nantinya apa yang dibahas semester depan, kita karena kan bertemu dengan semester depan itu kondisinya daring atau luring, bisa tetap mempraktekkan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, kita pindah slide berikutnya Bapak Ibu. Tadi sudah perkenalan Bapak Ibu ya, mungkin yang sesi bulan Mei kemarin ingat dengan saya dari Universitas Pasundan Bandung, saya mengajar di PGSD, jadi salam kenal untuk Bapak Ibu, baik yang di tingkat level SD, SMP, SMA, SMK, mungkin MTS, MA, dan MI mungkin ya. Salam kenal. Nah, ada yang masih ingat atau masih lupa tentang dua model ini Bapak Ibu? Discovery learning itu apa ya? Masih ingat kira-kira? Ada yang bisa bantu saya mungkin? Kalau inquiry itu apa ya? Sepertinya Bapak Ibu senyap, modenya senyap semua, tidak ada yang bersuara. Inquiry itu menemukan. Inquiry menemukan. Ya, Ibu siapa ini? Discovery cari ya. Ibu Ipa Saripah Mantiga. Oh, Ibu Ipa Saripah Mantiga. Inquiry gimana Bu? Yang Ibu ingat? Takutnya keliru. Nggak apa-apa Bapak Ibu, tidak apa-apa, tidak perlu takut salah. Kita kan sama-sama belajar. Gimana? Ibu Ipah katanya inquiry menemukan. Kalau discovery apa ya kira-kira? Discovery.
Mencari ya. Discovery mencari. Discovery Mencari itu masalah, mencari, Pak. Oke, bagus. Bagus, Bapak Ibu sudah masalah. Jadi mencari benar informasi. nih jawabannya. Udah aja gitu saya langsung bilang assalamualaikum lagi. Sudah bisa jago-jago ya. Nah, kita akan melakukan refresh dulu ya Bapak Ibu ya. Kita isi survei. Bapak Ibu kita main quizzes dulu yuk pagi-pagi biar merefresh kembali, bukan merefresh. Ini bukan tes Bapak Ibu, saya cuma survei. Saya ingin tahu apa sih yang Bapak Ibu sering lakukan dengan dua model ini. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat quizzes. Buka browsernya Bapak Ibu, ketik joinmyquiz.com, masukkan kode 554677 bisa? Bisa. Coba Bapak Ibu. Oh, buku diari. Nah, silakan Bapak Ibu, di situ cuma ada 3 pertanyaan. Ini bukan tes Bapak, ini cuma saya lihat tanya apakah sering apa tidak gitu, hanya seperti itu saja agar saya tahu audiens saya itu seperti apa yang sudah mereka lakukan dengan dua model ini. Nah, sudah ada Bapak Ibu? Kita lihat yang ini ya, yang Sudah. Langsung mulai. boleh silakan. Mulai langsung. Tunggu sebentar ya. Oh, saya ini dulu ya. Saya sedang nunggu peserta nih. Ini sudah ada Pak Dede Yusuf, Ibu Eka, ada Nana, ada Ulfa. Kita mulainya setelah ini ya. Silakan Bapak Ibu yang belum mencoba atau yang sudah pernah kuisis mungkin tidak asing ya. Kita survei kecil-kecilan Bapak Ibu biar saya tahu Bapak Ibu ini sudah berapa sering atau misalnya kesulitannya apa gitu tentang kuisis ini. Discovery dan Kodenya berapa, Bu? Kodenya berapa? Kodenya 554677, Pak. Nih, sudah ada di layar. Terlihat tidak, Bapak? 554677. Coba kita tanya ke bapak-bapak itu. Barangkali ada. Terima kasih ya sudah ikut serta survei kecil-kecilan kita biar Bapak Ibu pagi-pagi jadi semangat sedikit ya. Kok dikasih survei malah semangat Ibu Nurul. Tidak apa-apa ya Bu ya. Nah, oke, sudah ada Dwi Yuni, Helma, Mulyadi dari Aceh, terima kasih. Ada Sandi Pradipto, ada Clara, ada Pak Yohanes, ada Susi, Dewi. Oh, banyak ya. Baik, mau kita mulai saja? Tunggu dulu sebentar ya, biar yang lainnya bisa ikutan. Suryanto, Vicky, Sumaryati, Indah Bojonegoro, terima kasih. Mungkin kita bisa mulai ya. Sudah 42 orang nih. Kita mulai. Ya, Bu, boleh dimulai. Ya, boleh ya. Karena saya cuma diberi waktu oleh panitia hanya 30 menit. Baik. Pertanyaannya itu ada 3 muncul di layar Bapak Ibu ya. Lihat di handphonenya masing-masing ya. Jangan lihat di Zoom-nya. Di handphonenya masing-masing ada 3 pertanyaan. Ini bukan tes ya, hanya survei saja. Saya ingin tahu berapa orang yang sudah 2 orang yang menjawab. Itu ada 3 pertanyaan, Bapak Ibu. Sebenarnya hanya pertanyaan seberapa sering, mana yang lebih sering dipakai, apakah inquiry atau discovery. Ini pertanyaannya Bapak Ibu ya. Hanya bentuk survei saja. Kira-kira yang paling sering dipakai yang mana di antara 2 model ini Bapak Ibu? Apakah discovery atau inquiry? Kemudian
Oh gitu. Kalau sudah, gimana Ibu? Sudah saja Bu, nggak apa-apa, tutup saja boleh browsernya. Oke ya Bapak Ibu di sini keluar. yang saya cuma ingin tahu pollingnya saja ya. Pertanyaannya ada 3. Pertanyaan yang pertama saya tanya Bapak Ibu yang paling sering dipakai yang mana? Kita lihat hasilnya ya. Siapa yang paling sering pakai? Sepertinya yang jawabnya itu, tunggu ya, ini. Inquiry biasanya. Sepertinya inquiry. Inquiry. Saya tutup dulu. Ini karena laptop saya ini kalau terlalu banyak aplikasi akan nge-lag. Lama gitu ya. Kita lihat. Baik, tadi Bapak Ibu menjawabnya apa? Untuk antara discovery dan inquiry lebih senang pakai yang mana Bapak Ibu? Inquiry. Oke, ada yang jawab inquiry. Discovery. Juga jawab discovery. Discovery. Oke. Memang untuk model pembelajaran Bapak Ibu itu sesuai dengan gaya masing-masing. Ada yang memang cocok, saya senangnya gayanya seperti ini. Kemudian ada juga yang lebih senang saya gayanya seperti yang lain. Nah, oke. Saya akan coba lihat seberapa banyak. Oke, untuk yang pertanyaan pertama paling banyak menjawab. Ini pertanyaan kedua. Nah, 93 pollingnya gimana? Kita lihat ya. Oke, apakah saudara pernah menggunakan model pembelajaran inquiry? Ada yang belum pernah, Bapak Ibu? Ada yang belum pernah pakai inquiry? Saya sekali belum pernah. Belum, ada yang belum pernah. Oke, tidak apa-apa Ibu. Kita biar tahu. Ada yang belum pernah ternyata. Kemudian ini Saya belum pernah Ibu. Belum pernah Ibu? Ya. Tidak apa-apa. Nanti kita bahas Bapak Ibu ya. Nah, saya lihat di sini kalau dilihat dari jawabannya boleh buka ya. Seperti koneksinya. Oke, kita skip dulu Bapak Ibu ya. Kita share screen. Saya coba share screen-nya yang Sebelumnya terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti survei. Nah, kita pindah ke slide kedua. Tadi saya tanya Bapak Ibu, dilihat dari polling itu sepertinya banyak yang menggunakan inquiry dan discovery. Memang kalau misalnya saya tanya, orang cenderung lebih senang discovery. Kalau misalnya saya tanya lagi, kenapa lebih senang discovery? Karena menurut mereka lebih simple, lebih tidak begitu rumit. Tinggal diberi stimulasi, nanti mereka mencari tahu sendiri. Nah, mengapa sih kita memang harus aware atau misalnya lebih penting menggunakan model-model pembelajaran yang memang meminta siswa itu agar lebih aktif. Tentunya Bapak Ibu sudah sangat-sangat tahu tentang alasan hal tersebut. Saya hanya ingin menjelaskan ulang bahwa kita sepakat bahwa pembelajaran itu memang merupakan jantungnya aktivitas pendidikan. Kalau misalnya pembelajarannya tidak menarik, pembelajarannya membosankan, pembelajarannya itu tidak maksimal, atau misalnya tidak menggerakkan siswa, itu tentunya akan mati. Hasil pendidikannya, hasil proses belajarnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Padahal Bapak Ibu sudah mengetahui bahwa alur arah pendidikan itu yang diturunkan menjadi kompetensi dasar di dalam rancangan-rancangan pembelajaran Bapak Ibu di kelas dan di sekolah itu berawal dari tujuan pendidikan utama. Nah, makanya mengapa kita memang harus peduli terhadap aktivitas belajar siswa itu. Setuju, sepakat Bapak Ibu ya bahwa aktivitas belajar itu memang harus siswanya harus nyari tahu, siswanya harus pengen belajar, harus siswanya yang mencari jawabannya, kemudian mencari tahu pengetahuannya. Nah, kita sudah ke arah sini. Nah, yang menjadi PR bersama, kalau siswanya sudah cari tahu pengetahuannya, apakah sudah mengasah kemampuan berpikirnya?
Nah, ini yang menjadi PR juga saya sebagai aktivis akademisi ya. Karena untuk mengembangkan HOTS ini, higher order thinking skill ini Bapak Ibu itu tidak seperti semudah membalikan ke telapak tangan. Kalau gurunya tidak merancang pembelajaran yang bisa mengasah berpikir, itu tidak akan fasih siswanya dalam mengerjakan soal-soal yang HOTS. Seperti itu. Kalau misalnya gurunya tidak memberikan pertanyaan pada saat proses belajar ke arah berpikir HOTS, ya siswanya bagaimana bisa menjawab LKPD yang mengarah ke arah HOTS gitu. Nah, ini yang memang perlu kita pahamkan. HOTS ini buat apa sih Bu Nurul ya? Ibu, Bapak jangan sampai lupa, karena permasalahan pada masa sekarang adalah siswa itu bukan untuk memenuhi KKM saja, tapi apakah siswa bisa memecahkan masalah? Apakah dapat berpikir kritis, bisa kreatif berpikirnya, bisa memberikan penjelasan, reasoning gitu ya, kemudian bisa mengambil keputusan, ini yang penting. Kalau misalnya proses belajarnya itu matang, HOTS-nya, mereka bisa memenuhi keterampilan-keterampilan ini Bapak Ibu, keterampilan utama ini. Nah, salah satunya model pembelajaran yang mendukung hal tersebut adalah model pembelajaran discovery dan inquiry. Ini makanya saya ingin kembali ke basic Bapak Ibu, tidak perlu kita bicara yang sulit-sulit dulu kalau misalnya yang basic itu Bapak Ibu masih belum menguasai. Nah, ini kalau yang sudah menguasai baru kita tajamkan kembali seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini ya, harapannya adalah aktivitas siswanya itu berpusatnya di siswa terus. Belajarnya, mereka senang belajar, mereka mau belajar, mereka tertarik untuk belajar, sehingga hasil belajarnya bisa maksimal. Oke, kita ke slide selanjutnya. Tunggu ya. Nah, Bapak Ibu, jika saya analogikan discovery learning itu apa sih Bu Nurul bedanya? Kadang saya suka tertukar. Sama seperti problem based learning dengan project based learning, sering kali mahasiswa saya juga sering tertukar gitu. Padahal mereka punya ciri-ciri. Model pembelajaran Bapak Ibu yang perlu diingat, mereka punya sintak, mereka punya ciri. Makanya yang memang berbeda dengan pendekatan, strategi, teknik, taktik. Nah, kalau model itu mereka punya fase atau sintak. Nah, salah satu ciri dari discovery learning ini, kalau saya analogikan, Bapak Ibu pernah menonton film ini belum ya? Indiana Jones Bapak Ibu, atau misalnya kalau yang paling gampang Dora the Explorer. Bapak Ibu udah pernah nonton belum? Ya, nonton Dora. Dora pernah, Ibu. Ya, bagus. Pernah kalau Tidak apa-apa. Ya, nah, discovery learning itu anak-anak itu mereka dibuat pembelajarannya itu seperti seorang Dora atau Indiana Jones. Mereka itu mencari harta karun dengan caranya mereka sendiri, dengan beberapa petunjuk. Nah, kalau mungkin Indiana Jones itu petunjuknya tidak ada, hanya bentuk misalnya peta atau misalnya ada sebuah memoir gitu ya. Kalau misalnya Dora mungkin petunjuknya adalah peta dan beberapa petunjuk gitu ya. Nah, sama discovery learning itu sama seperti seorang petualang yang sedang mencari harta karun. Nah, mereka berpetualang dengan cara mereka sendiri untuk mendapatkan harta karun tersebut. Nah, itu namanya discovery. Tadi sudah ada yang jawab nih Bapak Ibu di awal. Discovery itu penemuan Bu Nurul. Nah, benar Pak, bahwa memang menemukan, nemuin apa gitu, dengan cara apa. Karena semua proses belajar sebenarnya adalah memang mencari, menemukan. Namun dengan cara berbeda. Nah, kalau discovery ini cirinya mereka tuh menjadi seorang petualang-petualang, mencari pengetahuannya yang baru dengan kemampuan mereka sendiri. Boleh Bu diberi petunjuk ya, boleh misalnya untuk anak SD ya, karena kan mereka belum bisa seperti anak SMK yang diberi pengetahuan baru, cari tahu sendiri caranya. Nah, kalau mungkin anak SD diberi bimbingan. Nah, untuk discovery learning ini adalah sebenarnya adalah cara mengajar yang memang mementingkan siswa itu memanipulasi objek, bisa juga mementingkan seseorang sampai mereka bisa mencari tahu, sampai bisa menggeneralisasi pengetahuannya. Jadi namanya discovery itu
tidak diberitahu kita mau belajar apa. Jadi misalnya gini, saya beri contoh. Anak-anak, hari ini Ibu akan belajar bersama kalian yang berhubungan dengan misalnya botol minuman. Atau misalnya saya bawa botol ini ya. Nah, coba anak-anak ada yang tahu ini apa? Nah, kita akan belajar tentang yang berhubungan dengan botol ini. Nah, ini memang tidak diberitahu padahal mereka tuh sedang belajar tentang larutan atau misalnya benda cair. Tapi kita tuh beri awal stimulasi awal yang memang tidak diberitahu, oh kita tuh mau belajar tentang benda cair dengan sifat-sifatnya. Nah, itu memang ciri dari discovery. Itu seperti ada kejutan, ada efek kejut di akhirnya. Nah, discovery itu memang membuat siswa bisa mempelajari suatu konsep yang baru dengan proses mental mereka itu bisa mengklasifikasi, mengamati, sampai bisa membuat kesimpulan. Oke, ini sintaksnya Bapak Ibu. Bu Nurul, kenapa sih kalau bicara model itu pasti kita bicara tentang sintaks? Memang namanya model Bapak itu pasti ada fasenya. Dan dia tidak jungkir balik Bapak Ibu ya. Beda dengan pendekatan. Bisa dibolak-balik, cirinya ada, yang penting cirinya ada. Nah, kalau model itu tidak. Dia harus berurutan. Urutannya dari urutan 1 sampai urutan 6. Nah, ini adalah sintak model discovery, nanti kita bahas yang inquiry. Nah, kalau model discovery learning itu, ini yang paling penting, stimulasi di awal. Diawali stimulasi. Kenapa Bu Nurul ini penting? Kalau discovery itu bikin anaknya tuh kepo, Bu. Pak, kalau discovery itu harus dibuat sekepo mungkin anak siswanya. Dibikin pengen tahu banget gitu, kalau bahasa anak sekarang gitu ya. Dibuat pengen tahu sekali dan ingin mempelajari. Ini yang memang perlu ditanamkan di awal, stimulasinya harus menarik Bapak Ibu. Kalau tidak menarik, discovery-nya biasanya suka tidak maksimal. Makanya Bapak Ibu ketika pada saat memberikan model discovery, berilah stimulasi pemberian rangsangan yang menarik. Misalnya saya mau mengajarkan tentang kepedulian sosial atau misalnya tentang keanekaragaman alam gitu. Kita kasih stimulasi jangan langsung ke alamnya, sesuatu yang berhubungan dengan hal tersebut. Misalnya gambar orang sedang piknik gitu ya. Coba anak-anak, Bapak punya gambar nih, bagus sekali, kita hari ini akan membahas tentang gambar tersebut. Mempelajari tentang yang berhubungan dengan gambar tersebut. Nah, itu yang memang stimulasi itu sangat penting pada model ini. Dari rasa ingin tahu, dia itu ingin mempelajari bahasannya atau pengetahuannya itu. Misalnya tadi ya saya contoh, anak-anak kita akan mempelajari yang berhubungan dengan botol ini. Nah, apa ya yang kita akan pelajari hari ini ya? Mau ikut tidak dengan Ibu belajar tentang yang berhubungan dengan botol ini? Nah, padahal kita mau belajar tentang misalnya benda cair. Nah, itu mungkin contoh Bapak Ibu, kenapa stimulasi itu penting? Karena namanya discovery itu, kalau misalnya Indiana Jones itu stimulasinya adalah harta karun berupa benda emas misalnya, mungkin Bapak Ibu di sekolah bisa di dalam kelas itu bisa memberikan stimulasi yang mungkin sekreatifnya Bapak Ibu. Misalnya saya mau menjelaskan tentang tanaman, saya bawa misalnya tanaman atau misalnya orang yang memang ahli di bidang tanaman gitu dan sebagainya. Bapak Ibu mungkin bisa kreatif memberikan rangsangan di awal. Nah, kemudian yang kedua, kita melangkah ke problem statement. Nah, Bapak Ibu yang perlu diingat, antara inquiry dengan discovery itu sama-sama berdasarkan masalah. Itu memang menjadi hal yang memang bagus bagi siswa. Dari masalah, mereka akan menjawab masalah. Beda dong, Bu, dengan problem based learning, memang beda. Makanya kenapa kita bahas. Untuk discovery learning, problem statement-nya itu kita boleh given, guru yang boleh beri. Kita berikan satu pertanyaan atau dua pertanyaan yang merujuk terhadap stimulasi awal tadi. Misalnya gini, anak-anak, saya ingin memberikan pertanyaan, mengapa misalnya gitu ya, ibu dan bapak mungkin bisa bawa campuran, mengapa ya ketika gula yang bentuknya padat kemudian saya campur dengan teh, gulanya itu menjadi menghilang. Nah, misalnya itu, padahal mereka belajar tentang
benda cair dan perubahan wujud sifatnya misalnya gitu. Nah, itu seperti itu. Jadi berilah pertanyaan yang memang meminta siswa itu bisa berpikir tentang stimulasi di awal tadi. Nah, ini yang menjadi pokok. Bapak Ibu bisa meminta siswa bertanya atau misalnya given pertanyaannya Bapak Ibu yang rancang. Nah, kemudian dari pertanyaan itu siswa diminta untuk memecahkan masalah itu. Memecahkan pertanyaannya. Kira-kira apa ya? Nah, ini menjadi step yang penting dengan cara apa di bagian data collection Bapak Ibu ya, pengumpulan data. Dengan cara apa siswa itu menjawab pertanyaan atau masalahnya? Apakah dengan mengamati, percobaan, diskusi, bermain peran, wawancara, dan sebagainya. Atau misalnya mencari rujukan gitu ya. Nah, ini bisa Bapak Ibu rancang dengan sangat-sangat menarik. Karena kenapa Bapak Ibu harus menarik? Karena siswa itu kalau misalnya tidak banyak aktivitasnya, mereka tuh kerjanya cepat. Apalagi misalnya anak-anak yang SMP, SMA gitu ya. Mereka tuh kerja sangat cepat. Misalnya udah selesai gitu ya. Kalau misalnya pertanyaan di dalam pengumpulan data, perkumpulan data ini berarti LKPD-nya harus ciamik Bapak Ibu ya. Harus bagus, harus bisa meminta siswa itu berpikir, berdiskusi dengan temannya, mencari tahu tentang jawaban dari masalah itu. Kemudian dari data collection ini mereka bisa berdiskusi, percobaan, kemudian mereka mengolah data. Dari yang sudah ada pengamatan, diskusi itu diolah menjadi apakah bentuk tabel atau bentuk menjawab pertanyaan yang di dalam LKPD, atau misalnya menganalisis sesuatu, atau misalnya mempresentasikan sesuatu, untuk persiapan mereka nanti akan diverifikasi dan generalisasi. Nah ini ya, di pengolahan data, kemudian ke verifikasi pembuktian, apakah pertanyaan yang mereka jawab, jawabannya sudah benar apa belum? Bu Nurul boleh tidak? Kalau misalnya di discovery learning itu, ketika pada saat problem statement, saya diminta mereka tuh menjawab sementara. Boleh banget gitu ya. Jadi ketika di problem statement, Bapak Ibu ya, yang sini, ini boleh mereka menjawab dulu kira-kira jawabannya apa ya? Mengapa gula bisa melebur ketika dimasukkan ke dalam teh panas? Nah, kira-kira apa jawabannya? Mereka tuh sedang belajar mengasumsi. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah penelitian. Asumsi itu membuat dugaan sementara jawaban. Nah, di sini di verifikasi, ini mereka tinggal memverifikasi apakah jawabannya sudah benar apa belum yang tadi dijawab oleh kelompok 1, jawaban sementara. Nah, ini bisa Bapak Ibu pembuktian, benar apa belum ya? Sudah bagus apa belum ya? Apa sudah terpecahkan apa belum? Nah, kemudian baru ke generalisasi. Nah, generalisasi ini menarik kesimpulan dari hal apa sih yang sudah mereka dapatkan ketika belajar dari awal. Nah, ini yang memang kita harus pandai. Jadi, Bu Nurul kalau belajar discovery itu jangan dikasih tahu ya bahan materinya. Bapak Ibu boleh pada saat di modul atau misalnya di LKPD atau misalnya di bahan yang mereka sudah punya, beri petunjuk saja. Bisa dibaca di mana, di halaman mana atau di bab mana. Tapi tidak diberitahu seperti apa yang mereka pelajari ketika proses. Namun ketika menarik kesimpulan, baru kita generalisasi apakah pengetahuannya sudah benar, sudah lurus, sudah sesuai dengan yang pengetahuan yang harus mereka dapatkan. Kalau melenceng mungkin bisa dibetulkan. Oh, tadi itu melebar nih Bu Nurul. Tadi kelompok 1 jawab tentang pertanyaan tentang gula, jawabannya malah kemana-mana gitu, tentang struktur gula dan sebagainya. Nah, mungkin kita bisa arahkan, kita fokus kembali ke tujuan pembelajarannya, ingin belajar apa. Nah, ini fungsinya di generalisasi ini, Bapak Ibu meluruskan kembali pengetahuan yang mungkin terlalu melebar, atau misalnya kurang mengerucut, terlalu umum gitu ya. Nanti diluruskan di Bapak Ibu. Nah, ini di sintak yang tadi saya jelaskan bahwa di dalam proses belajar discovery ini ada beberapa sintak yang tadi 1, 2, 3, dan 6 Bapak Ibu ya, masing-masing kegiatannya apa saja. Tadi saya sudah jelaskan satu persatu. Nah, sekarang bagaimana dengan yang ciri dari discovery-nya nih Bapak Ibu? Oh, maaf, ini kok langsung. Nah, ini ciri khas discovery Bapak Ibu.
ciri khas discovery itu ketika proses di akhir, tadi kan saya bilang, kalau namanya discovery itu seperti petualang yang mendapatkan harta karun. Jadi kalau misalnya discovery, mereka tuh seperti, oh begini ya, saya tuh belajar tentang benda cair gitu. Jadi ada O efek. Jadi siswa itu, padahal kan Bu Nurul tadi di awal tuh menjelaskannya botol minuman. Ternyata di akhir kita tuh belajar tentang benda cair yang memang berhubungan dengan botol minuman tadi gitu ya. Nah, jadi ada O efek. Jadi seperti seolah-olah siswa itu mendapatkan harta karun berupa pengetahuan baru. Oh, saya tuh sedang belajar ini gitu ya. Nah, kemudian ciri khas discovery, siswanya mandiri Bapak Ibu. Mau belajar berkelompok atau sendiri, dia mandiri untuk belajar dengan caranya dia. Jadi kalau istilah sekarang mungkin merdeka belajar. Tapi saya lebih suka kalau discovery itu mereka mandiri dalam belajar untuk bisa menuntaskan pertanyaan di awal yang sudah Bapak Ibu sampaikan ketika Bapak Ibu memberikan stimulasi. Nah, ini makanya stimulasi itu sangat penting pada saat discovery learning. Nah, ini kemudian siswanya fun Bapak Ibu, dibuatlah mencari tahunya itu mereka senang. Jadi memang kalau misalnya discovery itu hasilnya fun ya, seperti orang berpetualang ya, Dora gitu ya. Dora berpetualang senang gitu, jalan-jalan, melihat pemandangan. Nah, seperti itu sensasi belajar discovery itu adalah mereka itu fun mencari pengetahuannya. Jadi dibuat mereka seru gitu, merasa seru. Oh, kita mencari harta karun nih, mencari apa, belajar apa nih. Nah, itu ciri khas discovery yang memang harusnya muncul pada saat kita menggunakan model ini. Kemudian percaya diri. Siswa itu pede. Ciri khas discovery itu siswanya percaya diri dengan dia belajar dengan cara apapun dia bisa. Dia mampu dan dia yakin dengan hasilnya. Mau hasilnya benar apa tidak. Dia mencari tahu dengan ingin tahunya dia lewat stimulasi itu Bapak Ibu. Makanya saya sangat sarankan stimulasi itu memang bagusnya di awal dengan sangat-sangat menarik. Jadi siswa itu merasa, oh saya bisa menjawab pertanyaan Ibu Nurul nih gitu. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita beranjak ke inquiry learning. Inquiry itu sama-sama menemukan. Jadi Bapak Ibu mungkin kita flashback kembali. Dua model ini adalah dua model jadul Bapak Ibu. Memang model lama, jadi tidak sama seperti model sekarang yang ada STEAM, ada scientific gitu ya. Sebenarnya dua model lama, tapi tidak usang Bapak Ibu. Masih bisa sangat digunakan. Nah, kalau inquiry dia punya ciri yang lain Bapak Ibu. Kalau inquiry dia Bapak Ibu tuh membuat siswa itu seperti Conan. Pernah nonton kartun Conan Bapak Ibu? Ada yang sudah pernah nonton mungkin ya? Anaknya mungkin ya, atau misalnya Bapak Ibu menemani anaknya nonton Conan. Nah, kalau misalnya Conan Edogawa itu dia sangat-sangat kritis mencari tahu siapa pembunuhnya atau siapa pencurinya gitu ya. Nah, kalau misalnya inquiry learning sih kita mencetak anak-anak seperti Conan. Mereka itu dicetak dibuat belajarnya itu seperti Conan Edogawa yang sedang mencari pembunuh berantai atau sedang mencari pembunuh yang sedang dicari oleh polisi. Nah, seperti itu. Inquiry itu siswanya itu bertanya sendiri, kemudian siswanya menjawab pertanyaannya sendiri sampai yakin jawabannya itu sudah benar. Nah, ini inquiry yang memang berbeda dengan tadi discovery, tipenya petualang. Kalau inquiry itu benar-benar kritis nyari siapa yang memang bisa menjawab pertanyaan yang saya buat sendiri. Jadi siswanya ya belajar sendiri gitu ya. Nah, ini ada mungkin penjelasan saya sedikit bahwa memang inquiry itu merupakan model pembelajaran yang rangkaiannya itu dari proses berpikir kritis. Makanya saya bilang kalau belajar inquiry itu belajar seperti seorang Conan mencari pembunuh. Dia kritis analitis untuk mencari menemukan masalah atau jawaban. Kemudian nanti dia menjawab sendiri di akhir. Nah, seperti itu. Kemudian ini adalah prosedurnya. Nah, apa bedanya Bu Nurul antara discovery dengan inquiry? Nah, ini yang bedanya. Kalau di inquiry memang ada sama-sama di awal masalah, tapi tidak ada stimulasi. Jadi kalau namanya inquiry itu dia langsung orientasi masalah. Jika siswa diminta untuk belajar, langsung di awal tuh bentuk awalnya itu diberi masalah di awal.
Nah, diberi masalah, siswa diminta untuk anak-anak, Ibu punya sebuah gambar. Contohnya gambarnya adalah sebuah bencana banjir. Atau video, boleh Bapak Ibu beri cuplikan. Kita lihat, kita hari ini akan mempelajari tentang yang berhubungan dengan tayangan ini. Nah, kita fokuskan langsung ke masalahnya. Bu, boleh tidak saya beri masalahnya, given masalahnya? Boleh. Tapi siswa diwajibkan untuk merumuskan masalah. Jadi, dari tayangan orientasi masalah, siswa diminta untuk merumuskan masalah Bapak Ibu ini. Nah, ini ya. Nah, ini yang bedanya dengan discovery Bapak Ibu. Kalau di inquiry, siswanya dipaksa untuk bertanya. Nah, itu yang beda. Kalau di discovery itu harus stimulusnya yang heboh, yang bikin kepo. Kalau di inquiry, itu siswanya diwajibkan untuk bertanya tentang masalah. Atau misalnya stimulasinya gitu. Anak-anak nih, Ibu punya gambar sebuah, ini misalnya banjir ya. Kalian buat pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang banjir itu. Atau gambar itu. Bolehlah, pokoknya tayangan itu kalian buat pertanyaan. Minimal 1. Setiap anak itu harus bertanya. Atau setiap kelompok harus buat pertanyaan. Nah, ini yang memang cirinya dari inquiry. Anak dibuat kritis bertanya Bapak Ibu. Kalau anak yang nggak nanya sama sekali itu bukan inquiry Bapak Ibu. Karena inquiry itu memang inquire. Dia mencari tahu tentang sesuatu. Seperti seorang Conan, dia mencari tahu siapa. Nah, kalau misalnya di inquiry, dia mencari tahu dengan membuat pertanyaan. Dipaksa Bapak Ibu ya bertanya. Ditulis Bapak Ibu pertanyaannya. Ditulis apakah di PowerPoint atau apa tulis Bapak Ibu sekolah, misalnya punya tatap muka ya. Ditulis semua pertanyaan. Bu, kalau pertanyaannya tidak nyambung bagaimana? Tidak apa-apa, udah nanya juga udah bagus Bapak Ibu. Jadi tulis aja dulu, tulis. Baiklah, anak-anak, setelah dari merumuskan masalah tadi, saya lihat pertanyaannya, wah bagus-bagus sekali. Ada yang bertanya banjirnya di mana, kemudian di mana lokasinya, siapa yang kebanjiran, daerahnya di mana, dan sebagainya. Itu tampung saja Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tinggal memilih pertanyaan, 2 atau 3 pertanyaan, atau boleh 1 pertanyaan, yang mendekati dengan masalah atau bahasan Bapak Ibu hari itu. Nah, itu. Pilihlah 1. Nah, hari ini anak-anak, kita akan berusaha menjawab pertanyaan dari Saudari Umi, misalnya gitu ya. Nah, jadi kita langsung tunjuk pertanyaan mana yang memang nyambung. Karena masih setiap anak tuh pertanyaan bisa macam-macam, bisa meluas, bisa menyempit. Nah, pilih yang mendekati dengan bahasan kita hari ini. Nah, kita akan bersama-sama menjawab pertanyaan itu. Kira-kira anak-anak, jawaban dari pertanyaan Umi apa ya? Nah, mereka coba dulu menjawab sementara mengasumsi, membuat hipotesis Bapak Ibu sebenarnya. Membuat hipotesis tentang pertanyaan dari temannya. Gitu. Boleh Bu dari gurunya? Boleh dari gurunya. Jadi Bapak Ibu, mereka dipaksa untuk mencoba menjawab sementara dulu. Kira-kira kelompok A jawabannya apa nih pertanyaan Umi? Menurut kamu? Ini A, ini B, ini C. Nah, oke. Kita akan berusaha menjawab pertanyaan dari Umi bersama-sama lewat kegiatan berkelompok. Saya akan membuat kelompok-kelompok kecil, sebagainya. Nah, Bapak Ibu tinggal mengumpulkan data. Tadi merumuskan hipotesis itu Bapak Ibu membuat dugaan jawaban sementara. Itu sebenarnya mereka hipotesis Bapak Ibu. Nggak usah pusing-pusing hipotesis seperti anak S1 ya. Namanya untuk pelajar SD, SMP, SMA itu membuat jawaban sementara itu hipotesis Bapak Ibu. Nah, merumuskan hipotesis sudah, tinggal membuat kegiatan yang membuat mereka itu bisa menjawab pertanyaan ke arah situ. Bu, tapi kan di LKPD-nya pertanyaannya nggak ada. Yang tadi siswa tanya tidak apa-apa. Nanti kita akan di sintaks yang kelima ini Bapak Ibu kita akan jawab. Jadi di kegiatan mengumpulkan data Bapak Ibu, siswa itu berkegiatan mencari data. Sama seperti discovery yang itu ya, tadi melewat observasi, kegiatan mengkaji, mengolah data, mengumpulkan data sebanyak-banyaknya, melewat tidak harus melulu percobaan Bapak Ibu ya, bisa juga bentuknya adalah mereka berdiskusi, bermain peran, seolah-olah bisa menjadi pakar dan sebagainya dengan metode yang Bapak Ibu bisa buat mereka itu
aktif mencari pengetahuannya. Kemudian baru ketika selesai kita menguji hipotesis. Boleh kita meminta mereka mempresentasikan hasil dari jawaban yang sudah diminta dari LKPD atau kegiatan yang dari LKPD, apakah mereka praktikum, apakah mereka itu melakukan diskusi atau mencari solusi jawaban. Nanti Bapak Ibu, nah ciri dari inquiry itu adalah satu lagi adalah tadi menguji hipotesisnya, apakah sudah betul apa tidak. Nah, ini ciri dari inquiry yang tidak ada di discovery. Di kegiatan 5 ini Bapak Ibu, kita tanya ulang. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah presentasi. Wow, bagus sekali. Kalian sudah menjawab pertanyaannya. Kalian sudah mencari datanya, membuat praktikum dengan yang sudah kita bahas. Bapak Ibu boleh jelaskan bahasannya, menguatkan kembali, misalnya pengetahuan ada yang belum lengkap, misalnya tadi mungkin definisinya kurang tepat, atau misalnya caranya kurang benar gitu ya. Nah, Bapak Ibu tinggal nanti menanyakan ulang. Nah, anak-anak, kira-kira sudah bisa jawab belum pertanyaan yang Umi tadi? Nah, itu, jadi Bapak Ibu, ada pertanyaan awal mereka tanya, kemudian di akhir mereka menjawab kembali pertanyaan temannya. Oh, berarti tadi tuh Umi tuh nanya ini ya, misalnya mengapa banjir di lokasi tersebut bisa terjadi. Nah, berarti saya bisa jawab Bu pertanyaannya Umi. Nah, kira-kira jawaban apa tadi pertanyaan Umi? Jawabannya begini, Bu, begini, bla 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 bla. Nah, itu Bapak Ibu inquiry. Mereka nanya, mereka nebak jawabannya, mereka belajar pengetahuannya itu, kemudian ditanya ulang, sudah bisa jawab belum pertanyaannya? Nah, itu yang jadi ciri dari inquiry yang berbeda dengan discovery. Kemudian baru merumuskan kesimpulan. Ini mungkin sama Bapak Ibu merumuskan kesimpulan seperti pada umumnya. Nah, ini sebentar. Nah, ini ciri khas inquiry Bapak Ibu yang berbeda dengan discovery. Kalau inquiry itu ada yes effect. Jadi itu yes itu adalah yes, saya bisa jawab pertanyaan saya sendiri gitu. Ini yang berbeda Bapak Ibu. Kalau tadi discovery adanya efek, saya tuh tadi belajar itu gitu ya. Nah, kalau misalnya inquiry itu yes, saya bisa jawab pertanyaan teman saya atau saya bisa jawab pertanyaan yang tadi saya nanya gitu. Itu adalah perbedaannya dari inquiry dan discovery. Fasenya ada yang memiliki perbedaan, tapi untuk inquiry lebih diarahkan siswa itu dipaksa untuk kritis ke hal-hal yang memang tidak mereka tahu atau tidak peduli atau tidak mereka harus tahu, tapi dipaksa untuk kritis. Nah, ini yang Bapak Ibu kenapa tadi higher order thinking skill itu penting di dalam proses belajar, karena dua discovery dan inquiry ini masing-masing mengarahkan siswa untuk ingin tahu terhadap pengetahuan yang akan mereka pelajari. Nah, ini Bapak Ibu mungkin saya sudah 40 menit berbicara karena saya tidak banyak slide. Saya memang tidak suka terlalu banyak slide, saya lebih banyak interaksi senangnya. Mudah-mudahan ada manfaat. Nanti kita akan tanya jawab Bapak Ibu ya di sesi tanya jawab. Mungkin itu saja kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.